Kali ini kita akan membahas salah satu cara ekstraksi komponen yang dikandung oleh suatu contoh padatan secara sinambung. Cara ini disebut sebagai cara soklet. Dalam video ini, 2 gram contoh serbuk kacang kedelai digunakan. Contoh ini dikemas dalam kantung kertas saring, kemudian diekstraksi dalam rada soklet menggunakan pelarut heksana. Pelarut kemudian dididihkan dalam sebuah labu, sehingga uapnya naik ke kondenser yang ada di atas badan soklet. Uap pelarut kemudian terkondensasi dan menetes kembali ke dalam badan soklet dan merendam contoh, mengekstraksi komponen-komponen yang dapat larut dalam heksana secara perlahan. Saat ketinggian pelarut pada saluran samping badan soklet cukup, pelarut beserta komponen yang telah terekstrak akan turun ke dalam labu pelarut melengkapi satu siklus pelarut. Selama panas terus diberikan pada labu pelarut, siklus ini akan terulang, di mana setiap ulangannya menyediakan satu porsi pelarut segar yang merendam contoh. Mengapa segar? Tentunya karena zat terlarut yang sudah terekstrak tidak akan menguap bersama pelarut akibat sifat koligatif larutan. Pertama-tama, gulung kertas saring persegi menjadi berbentuk tabung yang panjang dan ukurannya sesuai dengan diameter dalam badan soklet. Tutup salah satu ujungnya dengan cara melipatnya ke dalam. Masukkan kapas bebas lemak. Masukkan 2 gram contoh kacang kedelai ke dalam kertas saring. Sumbat bagian kertas saring yang masih terbuka dengan kapas bebas lemak, lalu tutup dengan cara melipatnya. Ikat kedua ujung serta bagian tengah tabung kertas saring ini dengan benang. Tujuannya adalah untuk mencegah jatuhnya padatan contoh ke dalam labu pelarut. Dengan demikian, perlu dipastikan serbuk contoh tidak akan mudah keluar dari dalam kemasan ini. Sisakan benang yang cukup panjang agar kemasan contoh ini dapat ditarik dari dalam badan soklet nanti. Kemasan contoh ini biasanya kita sebut sebagai timbel. Pasang satu klem pada statif, lalu jepit badan soklet dengan baik.
Pasangkan labu pelarut dari bawah dan turunkan badan soklet serta labu bersamaan dengan mengendurkan mur utama klem hingga dasar labu alas datar yang kita pakai di sini menyentuh permukaan lempeng pemanas secara merata. Kencangkan kembali mur utama klem. Masukkan timbel berisi contoh ke dalam badan soklet, lalu taruh pemberat yang lembam terhadap pelarut yang digunakan, seperti tutup botol asah yang terbuat dari kaca ini. Ini digunakan untuk mencegah timbel mengambang ketika nanti terendam oleh pelarut. Masukkan pelarut heksana dari atas badan soklet. Pastikan jumlahnya cukup untuk melakukan 2 siklus pelarut. Lakukan hal ini dengan menambahkan pelarut hingga tinggi cairan di lengan samping soklet cukup untuk memicu aliran dari badan soklet ke labu contoh. Kemudian, setelah aliran pelarut ke labu berhenti, tambahkan kembali heksana hingga contoh terendam dan pelarut mulai mengalir lagi. Setelah itu, tambahkan sedikit lagi heksana agar contoh dalam badan soklet tetap terendam. Idealnya, perendaman awal ini dilakukan minimal selama 1 malam untuk menghindari penurunan volume pelarut akibat penyerapan oleh matriks contoh yang biasanya sudah dalam keadaan kering setelah penentuan kadar airnya. Selanjutnya, pasang klem kedua di atas klem pertama. Klem ini nanti akan menjepit kondenser soklet. Seperti biasa, pasangkan selang inlet di bagian bawah, sementara outlet di bagian atas kondenser. Jalankan pompa sirkulasi air kondenser dan periksa sambungan untuk kebocoran. Matikan kembali pompa ini sebelum merangkai kondenser dengan badan soklet. Dengan hati-hati, buka klem dengan lebar, masukkan kondenser di antara kedua tajinya, kemudian jepit dengan baik. Ambil sedikit vaselin dan lumuri sambungan asah kondenser secara merata. Terakhir, sesuaikan posisi kondenser hingga terpasang sempurna pada sambungan asah badan soklet. Pastikan posisi rangkaian telah lurus dilihat dari depan maupun samping dan belakang.
Nyalakan pompa sirkulasi air kondenser dan pemanas listrik. Biarkan ekstraksi berjalan selama beberapa siklus. Setelah ekstraksi cara soklet ini dirasakan sudah cukup, hentikan pemanasan. Kemudian biarkan pelarut di dalam labu pelarut berhenti mendidih. Dengan hati-hati, setelah pelarut berhenti mendidih, kita bongkar kembali rada soklet dengan melakukan urutan langkah kerja yang berkebalikan dengan yang baru saja kita lihat. Pertama-tama kita kendurkan klem kondenser, kemudian dengan hati-hati kita geser kondenser ke arah atas hingga terpisah dari badan soklet. Setelah itu, kita dapat mengendurkan klem yang menjepit badan soklet. Kemudian, melepaskan badan soklet dan labu dari klem. Dengan bantuan pinset, kita ambil pemberat dari dalam badan soklet. Setelah itu kita ambil timbel dari dalam badan soklet. Bila masih ada pelarut di dalam badan soklet, kita harus memindahkan pelarut ini ke dalam labu pelarut. Bila kita biarkan cairan yang ada di dalam badan soklet ini terbuang percuma, maka kita akan kehilangan sebagian ekstrak yang ingin kita ambil. Kita dapat merangkai kembali rada soklet ini tanpa timbel berisi contoh untuk memekatkan ekstrak yang berada di dalam labu. Dengan menjalankan soklet tanpa timbel berisi contoh dan menghentikan pemanasan pada saat ketinggian cairan di saluran samping badan soklet belum mencapai ketinggian yang akan memicu penurunan pelarut dari badan soklet ke labu pelarut, maka kita bisa memisahkan pelarut dengan zat-zat yang terlarut di dalamnya, yang tentunya berasal dari contoh kacang kedelai kita. Sedikit sisa pelarut ini dapat kita singkirkan lebih lanjut dengan memanfaatkan panas dari oven. Di sini kita dapat gunakan suhu oven sebesar 100 derajat Celcius untuk secara cepat menghilangkan sisa N-heksana dari ekstrak lemak yang sudah sangat pekat ini. Berikut adalah data yang didapatkan dari saat pengambilan video ini.
Selanjutnya kita siapkan sampel berupa seekor kucing. Kamu siap diekstraksi?